Halo Kak, ini tadi aku udah ada wawancara ke sini nggak? Belum. Lupa tuh. Kenapa tuh? Mau tanya buat teman-teman kita yang di luar kota sama negeri, kalau mau kuliah di sini ada jurusan apa aja sih? Dari Kartur, bukan? Ya Kaltul, dari Kaltul. Oke, kalau untuk jurusan sih kita banyak banget. Ya karena kita fokusnya dari Universitas Negeri di Jerman. Dan untuk masing-masing universitas punya jurusannya masing-masing. Jadi kita untuk jurusannya sih variatif sebenarnya. Dari teknik, kedokteran, bisnis, manajemen, dan kayak desain art, DKV itu juga ada. Gitu. Nilai rapot yang harus dipertahanin kalau mau daftar ke sini apa? Berapa? Minimal 75. Itu nilai rapot kelas 12 rata-rata aja. Jadi memang kelas 11 bukannya nggak penting, tapi ya memang harus diperhatikan dan harus naik. Dan itu minimal itu 75. Proses peningkatan nilai kelas 12 ya. Iya. Jadi memang yang dilihat nanti kelas 12 ya aja. Lalu uang gedung sama uang SPP per semesternya. Kalau untuk itu kita nggak ada tuition fee, kita nggak ada uang pangkal, uang gedung, uang praktek itu nggak ada. Jadi memang hanya bayar administration fee sebesar 100 sampai 500 euro per semester, atau kalau dirupiahkan 1,6 sampai 8 juta per semester. Satu semesternya yang sini tuh berapa bulan? 6 bulan sama. 6 bulan. Bahkan Ada yang 4 bulan sampai ada. Karena sama kan 3 sebenarnya bulan kalau di Jerman itu dia apa namanya ya, banyak liburnya lah bisa dibilang. Gitu. Jadi kalau untuk kuliahnya sebenarnya bentar-bentar. gitu. Lagi. Beasiswa Beasiswa tadi karena udah disubsidi pemerintah, jadi hanya bayar 1,6 sampai 8 juta itu doang. Jadi nggak ada uang pangkal, uang gedung udah nggak ada, free semua. alah, karena nggak ada uang gedung jadi itu ya 8 juta per Maksimal 8 juta. setiap 6 bulannya. Tuh. Oke. Lalu kotanya di mana aja? Kalau kita kan kita khususnya Jerman. Jadi memang kalau kita pusatnya itu ada di Jakarta Barat dan di Tangerang. Jadi kalau untuk saat ini dari Semarang itu bisa ikut kelas online-nya dulu untuk belajar bahasa. Itu ya Lagi jurusan harus bisa bahasa Jerman ya. iya, karena bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Jerman. Berarti ada kelas yang masih kelas 10 mau kuliah di sini bisa Bisa bang, masih bisa Masih itu. bisa. Lah kakak kelas SMA yang 12 harus SKS pula. enggak kok bisa, karena sistem kelas kita itu udah kelas intensif yang dimana selesai per levelnya itu 1 bulan gitu. Jadi 1 bulan sudah selesai per level. Jadi ya dibutuhkan waktu hanya kurang lebih 6 bulan. Harus ada sertifikatnya juga nggak? Iya, sertifikat bahasa Jerman. Terus ini kuliahnya bakalan di luar negeri gitu. Iya dong, di Jerman dong. Walah, harus siap-siap ke luar negeri loh kalian kalau mau kuliah di sini. Makasih. Sama-sama, sukses ya. Aduh. Mana lagi yang aku? Aku udah ada kontakmu, nanti lah kontak. Banyak orang tua, aku nggak dapat itu. Banyak. Ya, pakai cara kemarin. Asal Michi. Jangan ditiru bagi orang yang badannya gede, bahkan susah. Oh, dingin. Dan aku kejebak. Oke, aku udah
wawancara buat temen kita di luar kota. Kalau mau daftar kuliah di universitas ini ada jurusan apa aja ya? Oke, kalau di kami sendiri bisa dilihat situ ya, mungkin jurusannya ada banyak, ada sekitar 29 jurusan. Nebeng. Oke. Aduh. Ada 29 jurusan, program Wah. jurusan. Ya, jadi cukup banyak, mulai dari kedokteran, terus ada kedokteran gigi, psikologi, teknik, terus teknik informatika, IT ya biasanya, ada bisnis, manajemen, hukum, bahasa budaya, sampai seni rupa dan desain. Gitu. Kuliahnya kan semester, nah biaya per semesternya gimana? Kalau biaya per semester itu sebenarnya berbeda-beda tergantung dari fakultasnya juga dan jurusannya. Rata-ratanya? Kalau rata-ratanya mungkin ada di sekitar 12 sampai ada yang sampai 50 kalau misalkan untuk kedokteran. Kedokteran juga udah mahal ya. Kedokteran emang lebih mahal gitu dibandingkan yang lain. Kalau beasiswanya gimana? Kalau beasiswa untuk sekarang di tahun ini kami itu ada punya beberapa program beasiswa. Jadi mulai dari beasiswa 100% sampai lulus, ada juga untuk beasiswa uang pangkal 100% hingga 100%. Sama kita juga punya beberapa beasiswa seperti program-program yang tidak perlu tes gitu. Jadi cukup pakai nilai rapot aja udah bisa dapat beasiswa. Oke, lalu kalau nilai raport buat daftar ke sini itu rata-rata berapa ya? Sebenarnya cukup dipertahankan di atas KKM aja. Cuman kalau misalkan untuk mendapatkan beasiswa bisa untuk pertahankan nilainya di atas 85 mungkin. 85. Iya, cuman kalau misalkan di atas KKM sebenarnya untuk anak-anak Karangturi sendiri dan beberapa sekolah itu mungkin sudah yang bekerja sama juga dengan Maranatha itu bisa untuk masuk. Jadi tenang aja, bisa di atas KKM aja. Oke. Tapi yang belum kerja sama universitas ini harus 85 ya rata-ratanya. Ya, cuman kalau misalkan di atas nilai KKM sekolah masing-masing nih, itu juga udah bisa dapat beasiswa, cuman mungkin nggak sampai 100%. Kalau mau yang 100% itu berapa ya? Itu 85. Kalau yang rata-rata kayak KKM itu berapa persen? Itu mungkin sekitar di 30 jutaan potongannya maksimal. Itu udah beasiswa udah. Kotanya di mana aja? Di Bandung. Di Bandung doang. Di Bandung aja. Kalau mau ke sana kan ada yang sekolah apa tuh dari luar kota. Nah, ada kos nggak dekat di sana? Ada banyak kos. Kalau di sekitar Maranatha itu emang karena udah area kampus sejak zaman dulu, karena kampus kami kan udah dari 1965. Jadi emang area situ itu udah jadi area kampus. Jadi banyak banget kos-kosan di depannya, di belakang, di sampingnya itu juga ada banyak kos-kosan. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Surabaya apa ikut Jakarta? Hah? Ngomong pernah nggak? Boleh wawancara tidak? Oh iya, boleh tante silakan. Bentar ya. Halo Bu, boleh wawancara tidak? Apa? Wawancara. Wawancara? Apa? Tanya jawab buat teman kita yang nggak bisa kesini dari luar kota. Oke, boleh silakan. Jadi ini di universitas ini ada jurusan apa aja? Universitas ini, kamu nggak mau tanya dulu ini universitasnya di mana? Oh iya, universitasnya ada di mana? Universitasnya ada di Jepang. Kita ada di Jepang bagian selatan, nama kotanya kota Beppu. Kemudian boleh dibilang International University karena mahasiswanya 50% orang asing dan 50% orang Jepang. Kemudian bahasa pengantar yang kita pakai juga dua bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi kamu untuk kuliah di EPU ini tidak harus bisa berbahasa Jepang. Bisa mengambil kuliahnya nanti dalam bahasa Inggris.
tapi nanti akan dapat mata pelajaran bahasa Jepang juga. Lalu jurusan yang tersedia ada bisnis, ada social studies, ada sustainability and tourism. Dan bisnisnya EPU sudah recognized internasional. Jadi kita sudah punya akreditasi EECSB namanya. Kemudian ada beasiswa juga. Beasiswanya berupa pengurangan biaya kuliah mulai dari 30% sampai maksimal 100%. Untuk syarat-syaratnya salah satunya harus punya TOEFL atau IELTS. Kalau nilai rata-rata buat daftar ke sini gimana? Nilai rata-rata itu kita tidak menentukan nilai rata-ratanya harus berapa, tapi yang jelas semakin bagus, semakin tinggi nilai rata-ratamu, ya semakin besar kesempatanmu untuk dapat beasiswa yang tinggi juga. Kalau uang SPP per semesternya Uang SPP per semesternya tergantung beasiswa yang kamu terima. Tapi kalau tanpa beasiswa lebih kurang 1 tahun itu sekitar 130 juta rupiah. Kalau tidak dapat beasiswa. Tapi kalau kamu dapat beasiswa berarti kan di bawah itu. Tergantung nanti kamu dapat pengurangannya berapa persen. gitu. Terus ada asrama. 1 tahun pertama kamu tinggal di asrama, tahun berikutnya keluar dari asrama. Kalau kotanya yang ada di Indonesia ada nggak? Apanya? Kalau universitasnya di kota yang ada di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Kak sabarnya. Universitasnya semua di Jepang. Di kota apa aja? Cuma ada di satu lokasi namanya di kota Beppu di Pulau Kyushu, Jepang Selatan. Hah? Beppu. Kota Beppu. Ya, di Pulau Kyushu. Kyushu. Ya, Kyushu itu di bawah di selatan. Oh, maksudnya KYUSHU. Ya. Kyushu. Saya Kyushu pulau. Iya, Pulau Kyushu. Tapi kan Jepang itu satu pulau. Enggak dong. Ini itu pulau terpisah ini. Terus Jepang itu Indonesia 2000 ya. Indonesia kedua atau Indonesia ketiga? Maksudnya apa tuh? Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau. Nah, Jepang itu saya bilang pulaunya tingkat kesekian gitu ya. Ya pulaunya juga banyak sih pulau-pulau, tapi nggak terlalu banyak lah pulau-pulau kecilnya, nggak ada yang mengalahkan Indonesia pokoknya kalau pulau mah. Wah, Gitu. oke. Kamu nggak mau bawa brosur? Boleh lah Bu.